Di Indonesia, sepak bola bukan hanya olahraga. Ia adalah simbolisme, ia adalah politik, ia adalah harga diri. Dan di tengah pusaran emosi ini, ada satu nama yang tak pernah luput dari sorotan. Pujian sekaligus kebencian paling mendalam. Persib Bandung. Mengapa Maung Bandung, klub dengan basis supporter terbesar, sejarah panjang, dan prestasi mentereng, seolah selalu menjadi target kritik, cemoohan, bahkan kebencian dari banyak fans klub lain? Apakah ini sekadar rivalitas biasa? Ataukah ada faktor-faktor tersembunyi yang membentuk stigma ini? Kita akan bedah habis. Ini adalah perjalanan untuk memahami mengapa Persib, sang pangeran biru, selalu menjadi klub yang paling dicintai, sekaligus yang paling dibenci di negeri ini. Akar kebencian seringkali terletak pada sejarah. Sejak era Perserikatan, Persib Bandung sudah menjadi kekuatan dominan, berhadapan langsung dengan klub-klub besar ibu kota dan Jawa Timur. Namun, rivalitas yang paling membara adalah derby klasik melawan Persija Jakarta. Rivalitas ini melampaui lapangan hijau. Ini adalah representasi geografi, sosial, dan identitas. Bandung versus Jakarta. Keberadaan bobotoh yang sangat masif, loyal, dan vokal seringkali dianggap sebagai bentuk arogansi oleh supporter lain. Dominasi kuantitas ini menciptakan persepsi bahwa Persib adalah pusat dunia sepak bola Indonesia. Persepsi yang secara alami memicu resistensi dari daerah lain yang merasa terpinggirkan. Rivalitas ini telah memakan korban, mengukir tragedi, dan menciptakan jurang termusuhan yang sangat sulit dijembatani. Dan semakin besar rivalitas, semakin besar pula kebencian yang menyertai nama Persib. Kita tidak bisa mengabaikan faktor finansial. Dalam beberapa dekade terakhir, Persib seringkali dianggap sebagai klub dengan kekuatan modal paling besar. Seringnya mendatangkan pemain bintang dengan label harga tinggi, baik lokal maupun asing, menciptakan julukan klub sultan atau tim yang bisa membeli gelar. Ketika sebuah klub selalu mampu merekrut pemain terbaik, hal itu memunculkan tuduhan bahwa kompetisi menjadi tidak seimbang. Ingat era-era kejayaan? Kehadiran pemain-pemain marki kelas dunia atau bahkan transfer panas dari pemain lokal dari klub rival selalu membuat Persib menjadi sertan utama. Bagi fans klub lain yang berjuang dengan keterbatasan dana, kekuatan finansial Persib ini sering diterjemahkan sebagai ketidakadilan dan memicu rasa iri yang berubah menjadi benci. Mereka beranggapan kemenangan Persib adalah kemenangan modal, bukan semata-mata kerja keras. Tidak adil rasanya membahas Persib tanpa membahas bobotoh. Basis supporter ini adalah ruh klub, namun sekaligus menjadi sumber kritik paling besar. Loyalitas bobotoh memang tak tertandingi. Mereka rela berkorban dan menjadi pemain ke-12 yang paling menakutkan. Namun di sisi lain, fanatisme ekstrim ini kadang berujung pada hal yang negatif. Mulai dari pelemparan flare atau benda ke lapangan, konflik horizontal antar supporter, hingga kritik keras yang berlebihan terhadap pemain atau manajemen klub sendiri. Semua ini seringkali membuat Persib didenda oleh Komisi Disiplin dan menciptakan citra negatif di mata publik sepak bola nasional. Stigma ini diperparah oleh liputan media yang sering menyoroti insiden negatif bobotoh. Bagi pihak luar, kericuhan yang melibatkan bobotoh seolah menjadi konfirmasi bahwa Persib adalah klub yang bermasalah, memperkuat pandangan bahwa bobotoh itu arogan dan sulit diatur. Faktor terakhir adalah sorotan media yang tiada henti. Sebagai salah satu klub terpopuler, setiap pergerakan Persib sekecil apapun selalu menjadi headline. Eksposur besar ini memiliki dua sisi. Sisi baiknya, klub selalu relevan. Sisi buruknya, setiap kesalahan kecil, baik dari pemain, wasit dalam laga Persib, atau manajemen, akan dibesar-besarkan. Fenomen yang paling sering muncul adalah teori konspirasi yang mengaitkan Persib dengan PSSI atau wasit. Setiap keputusan wasit yang menguntungkan Persib seolah-olah pasti didasari settingan. Anggapan bahwa Persib adalah klub anak emas yang selalu dibantu perangkap bertandingan, meskipun seringkali tak berdasar, terus dipelihara oleh fans klub rival untuk membenarkan rasa benci mereka. Ini adalah mekanisme psikologis, lebih mudah menyalahkan pihak luar daripada mengakui keunggulan lawan. Jadi, mengapa Persib selalu dibenci? Jawabannya kompleks. Ini adalah gabungan dari sejarah rivalitas sengit, kecemburuan finansial, fanatisme supporter yang ekstrim, dan sorotan media yang intens. Pada akhirnya,
Kebencian dalam sepak bola seringkali adalah harga yang harus dibayar oleh klub-klub besar. Kebencian adalah cerminan dari kedidayat pemberhasilan mereka dalam memikat jutaan hati. Dan bagi Persib dan Boboto, kebencian itu mungkin bukan lagi hal yang harus dilawan, melainkan diperjuangkan. Karena ketika nama Anda begitu besar sehingga memicu emosi sedalam itu, berarti Anda telah menjadi lebih dari sekedar klub. Anda adalah sebuah fenomena abadi.